Shalom, selamat hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 bagi yang menginang dan saudara-saudariku sekalian. Semoga pada pagi hari ini Amang Inang dan saudara-saudariku di dalam kondisi baik, sehat, dan tanpa kekurangan atau apapun. Sebelum kita menjalani berbagai aktivitas kita di hari ini, mari saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu mendengarkan renungan harian di hari ini. Untuk itu, marilah Amang Inang dan saudara-saudariku kita satukan hati kita terlebih dahulu berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah sumber kehidupan dan kekuatan kami. Engkau menganugerahkan kepada kami hari yang baru, kehidupan yang baru, dan juga kekuatan yang baru, sehingga kami boleh masuk di hari yang baru ini Tuhan, hari Jumat. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah hati dan pikiran kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Amang Inang dan saudara-saudariku, firman Tuhan yang didasarkan pada Almanak HKBP untuk hari Jumat tanggal 7 Maret 2025, yaitu dari Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12, beginilah firman Tuhan Allah. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gemetar dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Sekali lagi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, Amang Inang dan saudara-saudariku, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, kita sering sekali dihadapkan pada berbagai tantangan dan cobaan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Salah satu aspek yang sangat penting dalam hidup kita sebagai seorang Kristen adalah pertanyaan, yaitu bagaimana kita dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan mengerjakan keselamatan kita dengan sepenuh hati. Filipi 2 ayat 12 hendak menyampaikan bahwa Paulus memberikan nasihat yang amat penting, yaitu untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Mengapa kita perlu mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Ketika Paulus berbicara tentang mengerjakan keselamatan, ia tidak berbicara tentang upaya kita untuk memperoleh keselamatan melalui usaha atau perbuatan baik. Kita tahu bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman kita kepada Yesus Kristus.
Tetapi yang dimaksud Paulus adalah bagaimana kita dapat merespon keselamatan tersebut dengan hidup yang kudus dan setia kepada Tuhan. Mengapa kita harus melakukannya dengan takut dan gentar? Takut yang dimaksud di sini bukanlah rasa takut yang melumpuhkan, tetapi rasa hormat dan penghormatan yang mendalam kepada Tuhan. Kita sadar bahwa kita hidup di hadapan Tuhan yang Maha Kudus dan yang Maha Kuasa. Dengan sikap ini kita tidak akan sembarangan, tidak akan sembrono, tidak akan lalai di dalam menjalani kehidupan kita, tetapi justru senantiasa berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua adalah kerjakan keselamatanmu dengan taat baik di hadapan maupun di luar hadirat. Paulus menyebutkan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita bukan hanya pada waktu aku hadir, tetapi terlebih lagi sekarang ini pada saat aku tidak hadir. Ini hendak mengingatkan kita bahwa kehidupan Kristen tidak hanya terlihat ketika kita berada di hadapan orang lain, atau justru ketika seseorang pemimpin rohani ada di sekeliling kita. Hidup kita sebagai orang Kristen harus tetap mencerminkan iman kita, baik ketika orang lain melihat atau bahkan tidak mengawasi kita. Seiring dengan itu kita diajak untuk hidup dalam integritas, tidak mencari kepuasan duniawi atau pengakuan manusiawi, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal. Paulus menekankan pentingnya taat kepada Tuhan, bukan hanya karena adanya pengawasan manusia, tetapi karena kita menyadari bahwa hidup kita adalah respons terhadap kasih karunia yang begitu besar. Yang ketiga, Amang Inang dan saudara-saudariku, yaitu Tuhan yang bekerja di dalam kita. Filipi 2 ayat 13 melanjutkan bahwa karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerja menurut kerelaannya. Ini adalah penghiburan besar bagi kita bahwa ketika kita berusaha untuk hidup kudus dan setia kepada Tuhan, kita tidak dapat melakukannya sendirian. Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita kemauan, dan Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk menjalani hidup yang berkenan di hadapannya. Jadi kita tidak perlu takut untuk gagal, Amang Inang dan saudara-saudariku, karena Tuhan yang bekerja di dalam kita. Tetapi kita harus dengan setia dan penuh tanggung jawab mengerjakan keselamatan kita, karena Tuhan sudah memberikan segala yang kita perlukan untuk hidup di dalam kehendak-Nya. Amang Inang dan saudara-saudariku, Filipi 2 ayat 12 mengingatkan kita untuk mengerjakan keselamatan kita dengan serius, dengan sikap takut dan gentar, bukan karena ketakutan yang menakutkan, tetapi karena rasa hormat yang besar kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, mengingat betapa besar kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau memberikan kepada kami keselamatan orang-orang yang berdosa ini. Untuk itu kami mau bersyukur atas keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, keselamatan-Mu itu dapat menjadi sesuatu hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami boleh mengerjakannya dengan takut akan Engkau dan gentar untuk tidak melanjutkan atau mengerjakan keselamatan yang telah Engkau berikan. Takut bila mana kami tidak dapat melakukan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami, tetapi biarlah kami menjadi orang-orang yang mengingat bahwa Engkau telah menyelamatkan kami, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Begitu juga dengan kami Tuhan, jemaat-Mu yang mendengarkan renungan harian untuk hari ini.
Kami mau bersyukur, kami mau berdoa biar Tuhan senantiasa tetap memelihara kehidupan kami, memberkati kami, dan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah Engkau yang senantiasa menjadi pemimpin di tengah-tengah kehidupan kami menjalani hari ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami makanan pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom.